Seagate. Kakak ipar, kau pasti lelah. Minumlah air. Apakah enak? Ya, bagus. Terima kasih. Dia benar-benar idiot. Yitian, sepatuku sedikit kotor. Jilat sampai bersih untukku. Bagaimana cara menjilatnya? Persis seperti anjing. Berbaring di tanah dan jilat. Kau, Apakah seperti ini? dasar idiot. Beraninya kau mempermainkanku. Si King, kenapa kau mengurusi orang idiot? Perhatikan acaranya. Aku akan mengurusmu nanti. Nenek. Kenapa kau lari, nak? Nenek, si King akan menikah. Kenapa kau menyuruhku memakai gaun pengantin? Anak bodoh, aku hanya mengerjaimu. Hari ini, sebenarnya adalah hari bahagia kau dan Tuan Muda Chen. Apa? Mama, bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku sudah punya suami. Pernikahanmu dengan si idiot itu hanya nama saja. Itu tidak dihitung. Tepat sekali. Ye Tian, hanyalah anjing yang Tang Jianming. diambil oleh keluarga Tang kami. Tuan Muda Chen adalah menantu emas sejati keluarga Tang kami. Nenek, kau tahu betul bahwa Chen Shiji adalah tuan muda berandal nomor 1 di Tianha. Kau benar-benar mendorongku ke dalam lubang api. Kurang ajar. Keluarga Chen adalah keluarga kaya terkemuka di Tianha. Bisa menikah dengan Tuan Muda Chen adalah berkah yang kau cari selama 8 kehidupan. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan Yatian. Dan aku pasti tidak akan menikahi Chen Shiji. Masalah ini bukan urusanmu. Aku sudah menerima hadiah pertunangan. Kau harus menikah hari ini. Nenek, apa kau lupa? Kakek secara khusus berpesan sebelum dia meninggal. Aku sama sekali tidak akan melawan keinginan terakhir kakek dan meninggalkan Yatian. Kakekmu sudah pikun. Itulah mengapa dia menjodohkanmu dengan Yatian. Orang takdir apa? Keberuntungan besar apa? Itu semua omong kosong. Dalam 3 tahun terakhir ini, apa kau belum melihat Yatian dengan jelas? Selain menjadi beban bagi keluarga kami, dia sama sekali tidak berguna. Hanya dengan menikahi keluarga Chen, keluarga Tang kami bisa naik status dengan cepat. Apa aku? Jika kau berani menolak lagi, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakinya. Meskipun aku Yetian yang tidak berguna, aku tetaplah menantu cucu yang secara pribadi dipilih oleh Tuan Tua Tang. Kau di depanku. Memaksa istriku untuk menikah dengan pria lain. Bolehkah aku bertanya, apakah ini pantas? Berbicara begitu lancar. Apakah dia tidak idiot lagi? Dia pasti melihat istrinya akan diambil oleh orang lain. Otaknya pasti sudah aktif sekarang. Kau kembali normal. Itu bagus. Apa hebatnya itu? Bahkan jika dia tidak bodoh lagi, dia masih hanya milik orang tua itu. Gelandangan yang dipungut dari jalanan. Tang Desa. Seekor anjing idiot yang telah keluarga kita pelihara selama 3 tahun. Dan dia berani ikut campur dalam urusan keluarga kita. Yitian, sampah ini di keluarga Tang kita. Menumpang selama 3 tahun dan itu belum cukup. Sekarang dia bahkan menggunakan orang tua itu untuk mengancam kita. Hanya agar dia bisa terus tinggal di keluarga Tang dan menjadi pria simpanan. Aku membenci, menjijikkan sekali. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas keluarga Tang. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyeret keluarga kami ke bawah lagi. Kita akhirnya berhasil menempel pada keluarga Chen dan akan mencapai langit dalam 1 langkah. Jika kau berani membuat masalah, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Mama, Perilakumu seperti ini tidak lain adalah keserakahan akan kekayaan dan status. Apa yang bisa diberikan keluarga Chen padamu, aku juga bisa memberikannya. kau bisa memberi. Tuan Muda Chen adalah pewaris keluarga kaya nomor 1 di Tianhai. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa memberikan Ruoying kemuliaan, kekayaan, dan kemakmuran seumur hidup. Bagaimana denganmu? Kau hanya setumpuk lumpur. Kau hanya akan menyebabkan masalah bagi Ruoying kita. Hanya seorang tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tidak pantas dibandingkan denganku. Kau bajingan kecil. Kau benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Chen di depan umum. Apa kau mencari mati? Mama, Yetian ini benar-benar kurang ajar. Dia bahkan tidak menganggap Tuan Muda Chen ada. Kurasa dia bosan hidup. Ketika Tuan Muda Chen tiba, akan ada tontonan yang bagus. Xiao Tian. Chen Shiji. Dia adalah Tuan Muda berandal nomor 1 di Tianha. Dia selalu kejam dan bengis. Pasti akan membalas dendam. Jangan sembarangan bicara nanti. Kalau tidak, jika kau benar-benar menyinggungnya, dia pasti akan mengambil nyawamu. Mengambil nyawaku. Dia belum punya kemampuan itu. Begitukah? Tuan Muda Chen, mengapa Anda datang begitu awal?
Kami belum siap. Enya. Aku bosan menunggu, jadi aku datang lebih awal untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka begitu aku masuk. Aku akan melihat lelukan sebesar ini. Kau bilang aku tidak punya kemampuan. Di Tianhai, aku Ken Shiji. Adalah langit. Bahkan jika itu adalah tuan muda dari keluarga kaya dan berkuasa, selama aku mengangkat jari, dia akan menghilang dari muka bumi. Kau tentu bisa mencoba. Bagus, kau punya nyali. Hari ini adalah hari besarku. Awalnya aku tidak ingin melihat darat, tapi kau telah berhasil membuatku marah. Tuan Muda Chen, ya Tian, pikirannya belum sepenuhnya pulih. Dia baru saja bicara omong kosong. Tolong jangan hiraukan dia. Siapapun yang menyinggungku harus dihukum. Tuan Muda Chen benar. Bajingan kecil ini harus diberi pelajaran. Tepat sekali. Xiao Tian, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Terlambat. Tuan Muda Che, Ji Tian. Bagaimanapun, dia seorang pria. Anda menikahi istrinya tepat di depannya. Wajar jika dia terprovokasi dan mengatakan omong kosong. Biarkan dia lolos. Ayah, Kau ini apa? Kau pikir kau pantas menceramahiku? Chen Shiji, kenapa kamu memukul ayahku? Memukulnya adalah memberinya kehormatan. Kesediaanku menikahimu adalah aku menganggapmu tinggi. Jika kau berani mengatakan satu kata omong kosong lagi padaku, aku akan memukulmu juga. Apa kau percaya padaku? Dasar gila, aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Aku sudah memberimu kehormatan. Tuan Muda Chen, Ruaying adalah istrimu. Kau tidak bisa memukulnya. Setidaknya, jangan memukulnya di depan umum. Mencampuri. Jika kau berani mengatakan satu kata omong kosong lagi padaku, aku akan membuat pernikahan hari ini berubah menjadi pemakaman keluarga Tangmu. Aku ingin melihat siapa yang memberimu keberanian untuk menindas pria dan wanita di sini dan bertindak tanpa hukum. Aku lihat kau, bajingan kecil, masih belum mengerti. Aku memukul mereka adalah kehormatan mereka dan bahkan hadiah bagi mereka. Aku memukulmu. Apa kau punya pendapat? Tidak ada. Apa kau punya pendapat? Tidak. Tuan Muda Chen. Lihat, aku tidak butuh siapapun untuk memberiku keberanian. Aku terlahir dengannya. Aku punya modal untuk bertindak semena-mena. Jadi aku menikahi istrimu, dan kau masih berani punya pendapat. Dia hanyalah anjing keluarga Tang kami. Pendapat apa yang bisa dimiliki seekor anjing? Tuan Muda Chen, tolong jangan biarkan dia menunda pernikahan. Benar, Tuan Muda Chen. Pernikahan itu penting. Jangan lewatkan waktu yang baik. Bodoh kecil, apa kau lihat? Bahkan jika aku memukul seseorang dari keluarga Tang, mereka masih harus merendahkan diri padaku. Dan kau hanya bisa menonton dari samping dengan penuh kerinduan. Tapi bagiku, seorang wanita hanyalah mainan. Setelah aku selesai bermain, aku akan membuangnya seperti kain lap. Lalu kau bisa mengambilnya dan menggunakannya lagi. Ayo biarkan tuan muda ini menciummu. Kau mencari mati. Marah. Ingin memukulku. Ayahku adalah Chen Chuncheng, orang terkaya di Tianhai. Pamanku adalah Tai Shanhei, gubernur Tianhai. Dan keluarga Chenku telah berdiri di Tianhai selama ratusan tahun. Sebagai keluarga bangsawan terkemuka, latar belakang kami mencapai langit. Di Tianhai, tidak ada yang berani menyentuhku. Jika kau tidak melepaskan, aku akan membuatmu. Dan semua orang yang dekat denganmu, semua menggiling. Tulangmu hancur. Abumu. Latar belakangmu setinggi langit ya. Ya, tidak ada yang berani menyentuhmu ya. Ya, itu benar. Kau. Tuan Muda Chen, Panggil semua latar belakangmu. Aku ingin melihat bagaimana mereka mencapai surga. Ye Tian, kamu gila. Beraninya kau memukul Tuan Muda Chen. Kau ingin mati sendiri. Jangan menyeret seluruh keluarga kita, Tuan Muda Chen. Enya. Xiao Tian, apa kamu tidak tahu? Kamu sudah membuat masalah besar. Dari kecil sampai sekarang, tidak ada yang berani memukulku. Kau yang pertama. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tidak, Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Sepertinya kali ini, aku tidak punya pilihan selain menelepon ayahku. Ayah, aku dipukuli. Cepat kemari. Pamanmu tidak bisa mengatasinya. Dia tergeletak di tanah berpura-pura mati. Cepatlah datang. Jika kau tidak segera datang, garis keturunanmu akan berakhir. Ayahku datang. Yi Tian.
Feng Wu, dan keluarga Tangmu. Hari ini, kalian semua akan membayar harganya. Tuan Muda Chen, Ye Tian yang menyinggungmu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami. Enyahlah. Ayahmu sangat kuat. Ayahku adalah patriark keluarga Chen, Chen Chunchen, pilar Tianhai. Harimau berbaring saat melihatnya. Naga harus menundukkan kepala mereka. Kata-kata hampir tidak bisa menggambarkan statusnya. Sungguh naga menundukkan kepala. Benar sekali. Ayahku adalah Langit Tianhai. Suatu kali, putri panglima tertinggi Jiang Bei datang ke Tianhai dan dipermainkan olehku. Dia menelepon ayahnya. Aku menelepon ayahku. Coba tebak hasilnya. Apa itu tadi? Dalam perjalanan ke Tianhai, ayahnya diberhentikan dari jabatannya dan dia dikurung di ruang bawah tanahku. Menjadi budak wanita, tidak akan pernah bangkit lagi. Aku tahu keluarga Chen di Tianhai berakar kuat dan tak tergoyahkan. Bahkan panglima tertinggi Jiang Bei mudah dikalahkan. Tidak heran Tuan Muda Chen tidak takut pada Jenderal Feng Wu. Melihatnya seperti ini, Ye Tian akan mati, dan keluarga Tang tamat. Ye Tian, kau akan membuat keluarga Tang kita terbunuh. Ketakutan setengah matikan. Dengan latar belakangku. Apalagi mempermainkan istrimu. Bahkan jika aku tidur dengannya. Ye Tian, kau masih berani memukulku. Memaksa orang baik menjadi pelacur, melakukan segala macam kejahatan. Menurutku keluarga Chenmu tidak perlu ada lagi. Sungguh arogan. Ayah, Chen Chunchen. kakak ipar, tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Menyebabkan kami para kepala keluarga. Bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Dipukuli seperti ini oleh seseorang. Benar-benar memalukan bagi keluarga Chen. Memalukan bagi keluarga Chen. Tidak boleh tersebar keluar. Hari ini, semua yang hadir harus mati. Lari. Biarkan kami keluar. The film was translated and Tuan Chen, narrated kami by diundang M untuk Media. menghadiri pernikahan keluarga Tang. Keluarga Song kami. Sudah berakhir. Keluarga Tang kita benar-benar tamat. Jenderal Feng Wu, kau adalah idolaku. Kau harus menyelamatkan keluarga kami. Kami semua, warga negara baik yang taat hukum. Dengan Tuan di sini, kau akan baik-baik saja. Jenderal Feng Wu, kau pasti telah ditipu. Ya Tian, dia hanya anjing liar yang dipungut orang tua kita di jalanan. Mengapa kau masih menggantungkan harapan padanya? Benar, Jenderal Feng Wu. Ya Tian, dia hanyalah seorang idiot, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan anak-anak biasanya bisa membuatnya menangis. Kau pembawa sial. Kau menyinggung Tuan Muda Chen. Sekarang seluruh keluarga kita akan musnah. Jika kau masih punya hati nurani, cepat bunuh diri untuk menebus dosa. Mungkin dengan begitu kita bisa mendapatkan secercah harapan. Pergi tebus dosamu. Di siang bolong. Memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Keluarga Chenmu pantas dihukum mati. Ye Tian, kau sampah tak berguna. Aku menyuruhmu pergi menebus dosa, bukan untuk pergi memprovokasi Tuan Chan. Bukankah dia jelas-jelas mencoba mencelakai kita? Seorang yang masih hijau, bocah, berani berbicara dengan kesombongan seperti itu. Ayah, sampah ini hanyalah simpanan pria yang dipelihara Feng Wu. Dia mengandalkan dukungan Feng Wu. Dia tidak hanya memukulku, dia bahkan mengancam akan memusnahkan keluarga Chen kita. Sepertinya, aku Chen sudah terlalu rendah hati. Sampai-sampai, tikus kecil manapun berani menindas anggota keluarga Chen-ku. Bagus, hari ini aku akan mengamuk membunuh. Untuk menegaskan kekuatanku. Melakukan pembantaian. Keluarga Chenmu benar-benar tidak mengindahkan hukum. Hukum. Tidakkah kau tahu? Hukum disiapkan untuk orang-orang sepertimu, kelas bawah. Sementara kami, kelas atas, adalah yang tertinggi yang merumuskan hukum dan aturan. Ajaran leluhur keluarga Chen kami. Hanya 4 kata. Lakukan sesukamu. Jika aku bilang seseorang mati, mereka harus mati. Feng Wu, Ya, Tianhai, berada di bawah yurisdiksimu. Sekarang setelah ada cacing seperti itu, muncul di sini. Apa yang harus dilakukan? nyawa dibayar nyawa. Chen Chuncheng, tundukkan kepalamu dan akui kesalahan. Jika tidak, pemusnahan. Hanya seorang wanita. Kau mengandalkan identitas seorang komandan di Jianyan. Kau meremehkan semua orang. Dan kau bahkan berani menuntutku mengakui kesalahan.
dalam 1 menit. Singkirkan Feng Wu dari jabatannya. Aku telah dicopot dari jabatanku. Nenek, Disingkirkan hanya dengan satu kata. Komandan Jianan, Tianhai ini, pada akhirnya, ini tetap Tianhai milik keluarga Chen. Langit ingin menghancurkan keluarga kita. aku sudah bilang sejak lama, Yi Tian adalah pembawa sial. Mengapa kau tidak menceraikannya saja? Lihatlah kita sekarang. Dia, sendirian, telah merugikan kita semua. Bahkan Jenderal Feng Wu, kehilangan jabatannya karena dia. Kita benar-benar tanpa cara untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Dia pasti berpikir, dengan Jenderal Feng Wu sebagai pendukungnya, dia bisa menghukum keluarga Chen dan berdiri untukku. Hanya saja dia tidak tahu, keluarga Chen mengendalikan segalanya, tak terhentikan, tak terhentikan. Mungkin, ini adalah takdir kita. Ini adalah takdir kita. Hanya seorang komandan kecil berani bertindak liar di depanku. Satu panggilan telepon, dan seorang jenderal yang telah membuat prestasi militer yang gemilang bagi negara bisa disingkirkan. Keluarga Chenmu benar-benar memiliki kekuatan besar. Kau sedikit terlalu lambat untuk mengerti, bukan? Sudah kubilang sejak lama. Feng Wu bukan apa-apa di hadapanku. Kau benar-benar berpikir dengan mengandalkannya, kau bisa melawanku. Benar-benar terlalu percaya diri. Bukankah kau baru saja membual bahwa kau akan menghancurkan keluarga Chenku? Sekarang kau tahu betapa konyolnya dirimu, kan? Hanya seekor semut. Namun kau masih The bermimpi film was membalikan langit. translated and narrated Ada by apa? M-Media. Terbisu. Bukankah kau sangat hebat barusan? Bukankah kau bilang akan memukulku? Ayo, pukul aku. Ayah. Dia memukulku lagi. Dia gila, gila. Yi Tian benar-benar gila. Dia tahu dia ditakdirkan untuk mati. Jadi, dia tidak punya keraguan lagi. Kau berani memukul anakku di depanku. Hanya sampah. Jadi aku memukulnya. Apa yang bisa kau lakukan? Bagus, 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 bagus. Generasi muda memang tangguh. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku aku akan melihat seekor belalang rendahan berani bersaing dengan keluarga Chenku. Awalnya, aku ingin memberimu akhir yang cepat. Tapi dari matamu, aku melihat ketidakpuasanmu dengan cara para elit kelas atas. Jadi aku berubah pikiran. Sekarang, aku memutuskan untuk melumpuhkan anggota tubuhmu, menjadikanmu pengemis seumur hidup. Aku ingin kau terus-menerus tergeletak di tanah, melihat kami, orang-orang masyarakat kelas atas, bagaimana mengendalikan alam semesta, bertindak semena-mena. Orang ini tidak menghormati hierarki, Feng Yuanshan. bersalah atas kejahatan. Eji, keluarga Fen mendukung itu. Lumpuhkan anggota tubuhnya, jadikan dia pengemis seumur hidupnya. Anjing peliharaan yang dipelihara dalam penangkaran, Su Tianhao. berani menggigit sembarangan. Pantas untuk dihukum. Keluarga Su mendukung itu. Yang berkuasa dan berpengaruh di Tianhai adalah satu keluarga. Li Guangkei. Kau memprovokasi keluarga Chen. Berarti memprovokasi seluruh klan keluarga kami yang berkuasa dan berpengaruh. Pantas mendapat hukuman berat. Sebagai peringatan bagi yang lain, 4 klan besar bersama-sama menjatuhkan sanksi pada saat yang sama. Ini di Tianhai juga belum pernah terjadi sebelumnya. Kau sampan seumur hidupmu. Jadilah seorang pengemis cacat. Ayah. Tanganku. Keluarga Chenmu memang kuat. Begitu kuat hingga menguasai istana dan rakyat jelata. Tidak mengenal hukum dan tidak bermoral. Tapi ingin memberi sanksi dan menghakimiku. Kau belum pantas. Hari ini, aku akan mencabut akar kalian semua. Seseorang. Hadiah. Patahkan untukku. Anggota tubuh Ye Tian. Ya. Alam Grandmaster Puncak. Tidak heran Feng Wu, pada usia semuda itu, bisa bertahan di Jiangnan dan menjadi panglima tertinggi. Jadi dia memiliki kekuatan seperti itu. Feng Wu menghadapi kematian. Apakah kau masih ingin membela anjing peliharaan ini? Menyinggung Tuan. Kaulah yang menghadapi kematian. Tuan. Permainan tuan dan pelayan ini. Kau sebenarnya di sini
bermain di depan umum, dan bahkan tidak merasa malu. Baiklah. Karena kau bersikeras membela kesayangan priamu. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke kematian lebih dulu. Maha Guru Besar, Chen Guanqi. Apa? Grandmaster Agung. Aku dengar Grandmaster Agung bisa dari tengah jutaan pasukan mengambil kepala jenderal musuh. Tidak terkalahkan. Grandmaster di hadapannya. Semua seperti semut. Chen Guanqi, kau juga seorang ahli senior di dunia persilatan. Chen Guanxi. Mengapa kau bersedia menjadi anjing bagi keluarga Chen? Siapa bilang orang tua ini adalah anjing keluarga Chen? Orang tua ini aslinya adalah anggota keluarga Chen. Keluarga Chen, bukan sesuatu yang bisa kau provokasi. Paman ketiga, berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia langsung. Untuk menghindari gosip, mengatakan aku menindas yang lemah. Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Ayo, lakukan seranganmu. Feng Wu, kau bukan lawannya. Aku yang akan melakukannya. Keluarga Chen benar-benar jahat. Kejahatan mereka Ini adalah karya asli Tuan Naga. Mengapa kau masih tidak berlutut? Yi Tian, berhentilah gila. Menyinggung Raja Naga adalah kejahatan besar yang dapat dihukum mati 9 klan. Berlututlah untukku. Cepat berlutut. Kekuatan ilahi Tuan Naga tak tertandingi. Kau tidak boleh tidak hormat. Binatang, cepat berlutut. sepotong kaligrafi dan lukisan. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membuat orang berlutut? Kaligrafi dan lukisan ini adalah peninggalan Tuan Naga. Satu-satunya peninggalan di dunia ini. Setelah Tuan Naga meninggal dunia, kaligrafi dan lukisan kedamaian dunia ini semakin diberkahi dengan kekuatan dan simbolisme luar biasa. Benar sekali, melihat tulisan sama dengan melihat orangnya. Orang yang memegang tulisan ini, maka memiliki kekuatan tertinggi, bisa menentukan kekayaan atau kemiskinan seseorang, bisa menghakimi benar dan salah seseorang, bisa memutuskan hidup dan mati seseorang. Melihat tulisan ini, sama seperti Tuan Naga datang secara pribadi, bahkan pejabat tingkat 1 harus bersujud. Yi Tian, aku dengan jejak asli Tuan Naga memerintahkanmu untuk segera berlutut. Tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Terima hukuman dari keluarga Chen-ku. Jika tidak, aku akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Jadi kekuatanmu sangat besar. Merajalela dan tidak terkendali. Bisa memberhentikan dengan kata-kata santai. Posisi Feng Wu. Inilah yang kau andalkan. Jadi kenapa? Di bawah langit, siapa yang berani menentang kekuatan Tuan Naga? Mengingat kembali waktu itu, ketika aku mengangkat kuas dan menulis beberapa kata ini. Harapanku adalah untuk era yang makmur tanpa masalah, dan agar rakyat aman dan sehat. Aku menghabiskan seluruh hidupku dalam dinas militer, mencurahkan segalanya, hanya untuk kedamaian di bawah langit. Sekarang, kaligrafi dan lukisan ini telah jatuh ke tangan belatung sepertimu. Membawa bencana bagi dunia, melakukan perbuatan jahat. Karena itu masalahnya, aku pikir kaligrafi dan lukisan ini tidak lagi punya alasan untuk ada. Bajingan, ini adalah jejak asli Tuan Naga. Bagaimana bisa kau menghancurkannya? Dan kau bahkan mengatakan kau yang menulisnya. Kau menyinggung kekuatan surgawi. Kau membuat musuh dunia. Kamu melakukan pemberontakan besar. Kamu melakukan pemberontakan besar. Yi Tian, Raja Naga, adalah dewa bela diri bangsa. Adalah orang yang dihormati semua orang di bawah langit. Sebagai sosok legendaris yang paling dihormati. Kau benar-benar berani menghancurkan kaligrafi dan lukisannya. Berapa banyak masalah yang ingin kau timbulkan sebelum kau berhenti? Orang tua ini buta, telah menerima binatang seperti itu. Ini benar-benar dosa. Yi Tian, menghancurkan jejak asli Raja Naga adalah kejahatan yang setara dengan pengkhianatan dan pemberontakan. Kamu akan menderita hukuman dipotong menjadi 1000 bagian. Dan rasa sakit karena tulangmu hancur dan berserakan. Keluarga Li mendukung mosi ini. Bunuh ini, pemberontak yang menentang tatanan alam. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Naga sejati sudah dekat. Namun kau buta. Kau tidak mengenali Gunung Tai. Kaligrafi dan lukisan itu adalah air yang tenang dengan sedikit teriak. Namun kau mendukungnya dalam segala hal. Sujud dan berlutut dalam penyembahan. Aku mendirikan belai naga langit. Berpacu melintasi medan perang. Membunuh jutaan musuh. Menciptakan untukmu era yang makmur dan damai. Tapi di bawah era yang makmur ini, kalian sekelompok orang rendahan. Namun kalian menindas aku. The film was Mempermalukan aku. translated Menindas and aku. narrated by Bahkan ingin Unmedia. membunuh aku. Betapa tidak masuk akal. Aula Naga Langit diciptakan olehmu. Lukisan kedamaian dunia ditulis olehmu. Maksudmu, kamu adalah Raja Naga. Bukankah yang aku katakan sudah cukup jelas? Yi Tian,
Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Lihatlah kuil dewa bela diri, patung Master Naga, megah dan mengesankan. Seperti dewa yang turun ke dunia fana. Sekarang lihat dirimu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh kehinaan. Bagaimana kau punya muka untuk meniru dia? Seperti serangga busuk sepertimu. Apalagi meniru naga sejati. Bahkan jika kamu hanya melihat naga sejati, itu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Anak ini hanya orang gila. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak mengeluarkan milik Raja Naga. Lukisan kedamaian dunia. Sungguh lelucon. Dari semua orang yang bisa ditiru, mengapa dia? Kau benar-benar berani meniru Raja Naga. Belum lagi Raja Naga sudah meninggal dunia. Bahkan jika dia masih hidup, akan tetap ada perbedaan besar antara kau dan dia. Beraninya kau? Kau tidak percaya padaku. Itu adalah ketidaktahuanmu. Ya Tian, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu, karena saya tahu, kamu telah dipermalukan, ingin mengatakan beberapa kata besar untuk menyelamatkan muka. Tapi kamu sama sekali tidak boleh meniru Tuan Master Naga. Meniru Tuan Naga Master, dia adalah legenda yang paling dihormati dalam hidupku. Legenda yang paling dihormati. Bagaimana bisa kamu menirunya dan merusak reputasinya? Bahkan kau tidak percaya padaku. Percaya padamu. Bagaimana kamu bisa berharap aku percaya padamu? Raja Kota Utara Xiao Shan tiba. Raja Kota Selatan Sujiu Xiao tiba. Salam, Raja Langit. Ya Tian, kenapa kamu masih duduk? Cepat berlutut. Berlututku. Mereka tidak sanggup menanggungnya. Putri, abaikan saja dia. Dia menghancurkan karya asli Raja Naga. Bagaimanapun, apakah dia berlutut atau tidak? Ini adalah jalan buntu. Ruaing, Raja Langit ada di sini. Aku perintahkan kau, segera mulai, memutuskan hubungan dengan pembawa sial itu. Mungkin keluarga Tan kita masih bisa melihat secerca harapan. Yang duduk di panggung. Benarkah itu Raja Naga? Haruskah kita berlutut dan memberi hormat? Raja Naga selalu bersikap rendah hati. Ditambah lagi, dia berada di Tianhai, hidup tanpa nama selama 3 tahun. Dia pasti ingin berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat. Kita sebaiknya jangan sembarangan mengungkap identitas Raja Naga. Jika tidak, Pikir aku bodoh. Kau sudah kembali normal sekarang. Punya hak untuk memilih hidup yang lebih baik. Tapi seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Aku benci pengkhianatan. Aku tidak mengkhianatimu. Berhenti bicara. Ya Tian, jika kau seorang pria, maka ceraikan aku. Bagaimanapun, di sisimu, sudah ada seseorang yang lebih baik. Dia bisa menjagamu. Aku tidak lagi berharga bagimu. Baiklah, aku setuju untuk menceraikanmu. Selamat tinggal. Tuan, mengapa kau tidak menjelaskan dengan jelas padanya? Sebaliknya, kau setuju untuk menceraikannya? Dia dan aku baru saja mendapatkan akta nikah. Kami tidak mengadakan upacara pernikahan. Pernikahan kami hanya sebatas nama sejak awal. Pernikahan ini seharusnya segera berakhir. Kurasa Nona Tang sangat peduli padamu. Ketika dia baru saja pergi, matanya penuh keengganan. Aku bisa merasakannya. Aku tahu dia sangat baik padaku. 3 tahun terakhir ini, karena pernikahan ini. Dia menderita ejekan tanpa henti, dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak punya keluhan apapun. Dia pantas aku perlakukan dengan baik. Aku berencana untuk menebusnya dengan benar. Tuan, apa yang kau rencanakan? Aku berutang padanya sebuah pernikahan. Besok, aku akan mengumumkan kepada dunia dan menyatakan identitasku. Aku akan, sebagai harta naga dari Balai Naga Langit, mengadakan untuknya sebuah upacara pernikahan yang terkenal di dunia. Aku ingin dunia ini mendidih untuknya. Maka besok akan menjadi hari yang mengguncang dunia. Aku sudah mulai menantikan saat itu. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah kau masih ingat 5 tahun lalu? 2 pelayan yang kau selamatkan. Aku ingat bagaimana dengan mereka. Harus kukatakan, Tuan, kau memiliki mata yang jeli untuk bakat. Keduanya, yang satu menjadi orang terkaya di Sia Agung, dan yang lainnya menjadi Marsekal Agung Pelindung Negara. Seperti yang diharapkan. Sebelumnya, ketika Tuan memancarkan kinaga sejati, keduanya menebak bahwa Tuan telah mengalami kelahiran kembali Nirvana. Sekarang mereka sudah tiba di Tianhai, dan di Pavilion Kaisar Awan. Mereka telah memesan kamar pribadi tingkat surga. Mereka berharap Tuan bisa bersama mereka. Makan malam bersama. Memang sudah lama sekali aku tidak melihat mereka. Pavilion Awan Kaisarkan. Beritahu mereka.
Aku akan makan malam dengan mereka malam ini. Ya, Hei, hari ini, seseorang yang sangat penting telah tiba di paviliun awan kaisar. Cepat singkirkan sepeda listrik rusakmu. Jangan parkir di sini, itu mengganggu pemandangan. aku di sini untuk makan. Aku ingin bertanya, apakah ada tempat parkir di sini? Makan, apa kamu tahu bahwa pengeluaran minimum di paviliun awan kaisar kami adalah 100.000? Kamu, orang miskin yang mengendarai sepeda listrik, mampukah kamu makan di sini? Cepat pergi. Kenapa kau menendang mobilku? Kamu tidak pergi. Yang kutendang The itu film milikmu. was translated and narrated by M Media. Hei, Ruoying, kenapa kamu pergi? Dia yang mengusirku. Kurang ajar. Songyira. Beraninya kamu mengusir sahabatku. Maaf, Nona Song. Aku tidak tahu dia sahabatmu. Keluar. Ya. Ruoying, kamu tidak punya mobil. Kenapa kamu kesini naik sepeda listrik? Pantas saja satpam meremehkanmu. Perusahaan sekarang kekurangan dana. Jangan bicara soal mobil. Aku bahkan menggadaikan rumahku. Jangan bicara soal ini. Kenapa kau mengundangku makan di sini? Tempat ini sangat mewah. Kamu tidak bilang sedang bad mood. Mau bicara denganku. Kalau begitu aku harus mencari tempat yang lebih baik untuk menjamumu. Oh ya, aku juga sudah membuat janji. 3 teman sekamarku yang lain di kampus. Aku akan menemanimu. Ayo pergi. Kalungmu cantik sekali. Kalian semua sudah di sini. Bukankah ini Tang, si cantik kampus universitas? Lama tidak bertemu. Selamat datang, silakan duduk. Tang Ruoying, aku dengar kamu langsung menikah setelah lulus. Sun Feifei. Dulu waktu kamu di sekolah kita. Jian Yan. Tapi kamu disukai banyak orang. Begitu terburu-buru menikah. Zhao Xiaoman. Suamimu pasti sangat kaya. Selera si cantik kampus yang hebat. Kenapa dia sama seperti kita? Orang biasa. Orang-orang tidak suka Taipan. Dia menemukan orang bodoh sebagai suaminya. Hei, Ruoying. Hanya bercanda di antara teman sekelas. Jangan pelit begitu. Tang Ruoying, apa maksudmu? Begitu melihat kami, kamu langsung pergi. Meremehkan kami. Itu dia. Kami sekarang dianggap selebriti Tianhai. Aku bisa merendahkan diri makan di meja yang sama denganmu. Itu berkahmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Tidak kalau begitu kamu. Ya sudah. Kita akhirnya berkumpul. Jangan merusak suasana. Kak Ran, aku dengar ruang pribadi di Unsuan terbagi menjadi Tian, Di, Suanzi, dan Kuning. Kotak kuning terendah. Dibutuhkan aset ratusan juta untuk memesannya. Kotak Suanzi. Dibutuhkan lagi aset sebesar 10 miliar. Kotak kelas 1 tidak hanya membutuhkan aset puluhan miliar. Dan haruslah orang yang berwenang tinggi. Berhak untuk memesan. Kak Ran, bagaimana kamu memesankan kami, kotak Suanzi ini? Ya, suamiku juga seorang miliarder. Tapi dia hanya bisa membawaku makan malam di kotak kuning. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar mengundang kami ke kotak Suanzi. Ya, apa maksud kotak Suanzi itu? Jika bukan karena di Unsuan hari ini, seorang tokoh penting akan datang. Kotak lantai di, semuanya sudah dipesan oleh keluarga-keluarga kaya. Terjual habis, suamiku masih bisa mengaturnya untukku. Bagaimana dengan ruang pribadi tingkat di? Ruang pribadi tingkat di apa? Kak Ran, sebenarnya apa identitas suamimu? Astaga, ini benar-benar bukan apa-apa. Dia hanya manajer umum di Unsuan. Kak Ran, kamu terlalu merendah. Manajer umum di Unsuan itu bukan apa-apa. Kamu harus tahu bahwa bos di balik di Unsuan adalah Shen Wanshan, orang terkaya di Xia Agung kita. Lagi pula, di Unsuan ini adalah satu-satunya properti yang dimiliki Shen, orang terkaya itu, di Tianhai. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya keluarga-keluarga kaya. Dan itu adalah simbol kekuasaan dan pengaruh. Ya Tuhan, Kak Ren, karena suamimu bisa menjadi manajer umum di Unsuan. The film was Sepertinya dia translated adalah orang yang and di atas orang lain narrated di by Tianhai. M Media. Tepat sekali. Di Unsuan adalah tempat suci bagi para elit. Bahkan seorang supervisor di sini memiliki status yang luar biasa. Apalagi manajer umum. Kak Ren, kamu sangat beruntung. Kamu menikah dengan suami yang luar biasa. Kak Ren jelas memiliki aura kekayaan dan kemuliaan. Menikah dengan keluarga kaya itu wajar saja. Tidak seperti beberapa orang yang bertingkah sok benar,
tapi tetap saja berakhir menikah dengan orang bodoh. Jiang Yan, kurasa aku tidak punya permusuhan denganmu kan? Apa menyenangkan bagimu untuk selalu menargetkanku seperti ini? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Miskin dan baperan, menikah dengan suami idiot, dan bahkan tidak membiarkan orang lain membicarakannya. Tepat sekali. Jangan lihat bagaimana keadaanmu sekarang. Masih bertingkah seperti nona muda. Oh, baiklah. Kita akhirnya berkumpul dengan susah payah. Kenapa kalian bertengkar lagi? Mari kita bicara tentang hal lain. Aku dengar, malam ini di Diunshuan, mereka menyambut tokoh yang sangat penting. Apa kalian tahu siapa dia? Bukankah Diunshuan punya ruangan pribadi tingkat Tian? Tapi sejak dibuka, belum pernah dibuka. Malam ini, tiba-tiba dibuka. Menurut suamiku, Shen, orang terkaya, ada di dalam. Ada juga beberapa tokoh besar yang sangat berpengaruh dengan koneksi di mana-mana di dalam. Mereka sepertinya sudah menunggu sejak sore. Menunggu seseorang yang bisa membuat beberapa raksasa ini semua menundukkan kepala. Ya Tuhan, ini hanyalah sosok seperti dewa. Kak Ren, bukankah suamimu adalah manajer umum? Bisakah kamu memintanya untuk membawa beberapa dari kami ke ruangan pribadi tingkat Tian untuk bertemu tokoh penting misterius ini? Ya, Kak Ren. Lihat, aku belum menikahkan. Selama tokoh penting itu menyukaiku, aku bersedia berteman dengannya. Jika aku bisa tiba-tiba naik daun nanti, aku pasti tidak akan melupakan kebaikan besarmu. Apa yang kamu pikirkan? Bahkan para maklar kekuasaan teratas di ruangan tingkat D, tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ruangan pribadi tingkat Tian, menyajikan hidangan dan mengantar anggur di ruangan pribadi kelas Tian Premium. Harus dilakukan sendiri oleh suamiku, hanya karena takut ada sedikit kesalahan. Sayang sekali. Jangan bermimpi pun. Itu adalah orang terkaya di Xia Agung, seorang tokoh besar yang semua orang tunduk padanya. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, mengingat statusnya, itu di luar imajinasi kita. Suamiku berkata, jika dia menyajikan hidangan dan menuangkan minuman, dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan tokoh besar ini, menawarkan secangkir anggur, dia akan benar-benar melambung. Dan dia bahkan bisa bersulang dengan tokoh besar yang luar biasa itu. Untuk pergi ke kuil Dewa Perang itu, dan memberikan penghormatan yang layak kepada Tuan. Tak heran dua Raja Langit Agung tiba-tiba turun ke Tianhai, dan dengan cepat dan tegas, memberi sanksi kepada 4 keluarga besar. Jadi itu karena Raja Naga menunjukkan kekuatannya untuk memberkati rakyat jelata. Tuan Naga, pantas disebut pahlawan tiada tanding yang peduli pada dunia. Bahkan setelah meninggal dunia, dia masih melindungi kita rakyat jelata. Tidak seperti beberapa orang yang sama sekali tidak berguna, hanya tahu membual dan menyebabkan masalah. Xiao Ying, kau lihat sekarang kan, Yi Tian hanyalah pembawa sial. Dia hampir membunuh keluarga Tang kita. Dia masih di luar, menggoda wanita lain. Bajingan seperti itu sama sekali tidak layak menjadi menantu keluarga Tang kita. Sepanjang hari, dia hanya tahu bagaimana hidup menumpang pada wanita, menipu, membual, dan menyebabkan masalah. Mengatakan dia bajingan, sebenarnya memberinya terlalu banyak pujian. Ye Tian, tidak apa-apa bagi seorang pria untuk tidak mampu. Tapi dia harus membumi. Kamu tidak bisa. Curang hanya untuk menaiki tangga sosial. Kamu terlalu mengecewakanku. Ye Tian, mari kita bercerai. Putri, kau akhirnya sadar. Seharusnya kau sudah menceraikan Yi Tian sejak lama. Selagi kau masih muda, kau masih bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Bercerai itu bagus, bagus. Setelah bercerai, kau bisa menyingkirkannya. Baru setelah itu, keluarga kita bisa punya harapan. Apa kau mengerti? Kak, kau akhirnya sadar. Sudah kubilang sejak lama, Yi Tian yang tidak berguna itu sama sekali tidak pantas untukmu. Apakah ini karena Feng Wu? Hubunganku dengannya tidak seperti yang kau kira. Jangan jelaskan lagi. Apa kau pikir? Memimpin kami melewati duri dan onak. Dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Semua demi menciptakan era kedamaian dan kemakmuran. Keluarga Qian Anda, namun, mengandalkan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Di dunia yang cerah dan jernih ini, mencuri istri orang, ini bertentangan dengan niat awal Raja Naga. Bukankah seharusnya Anda dihukum berat? Ya. Nona Tang, bagaimana menurut Anda? Bagaimana seharusnya mereka dihukum? Tidak perlu menghukum mereka. Tidak perlu menghukum mereka. Selama mereka tidak menggangguku lagi, itu tidak masalah. Nona Tang, dengan olah naga langit mendukung Anda. Katakan saja, mereka tidak akan berani membalas Anda. Kalau begitu suruh saja mereka minta maaf. Cepat dan minta maaf kepada Nona Tang. Minta maaf padanya. Kenapa harus kami? Keluarga Chan saya adalah keluarga nomor 1 yang terhormat di Tianhai. Keluarga bangsawan nomor 1. Adapun keluarga Tang, itu hanyalah keluarga yang jatuh. Bangsawan kelas 3. Permintaan maaf saya adalah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Tepat sekali. Meminta kami minta maaf. Apakah dia bahkan pantas? Anda, Raja Langit Xiao,
Jika mereka tidak mau minta maaf, lupakan saja. Mereka tidak perlu meminta maaf. Anggap diri Anda berakal sehat. Sita kekayaan keluarga Chen. Dan semua anggota keluarga Chen diasingkan ke Mobay untuk menjadi budak selamanya. Yesi tidak berguna. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Keluarga Chen kami, fondasi berusia berabad-abad, tidak bisa digoyahkan. Hanya dengan kau menggerakkan bibirmu. Anak bodoh, saya tahu Anda tidak puas dengan kami, yang berkuasa dan kaya, dan bermimpi untuk menggulingkan kami. Sayang sekali, Anda hanyalah sampah tak berguna. Raja Xiao tidak mungkin mematuhi perintah Anda. Apakah kau akan mati jika tidak berbicara? Jika kau bicara omong kosong lagi, apa kau percaya? Aku akan memotong lidahmu. Raja Xiao, suamiku otaknya tidak beres. Dia selalu suka bicara omong kosong. Tolong, jangan anggap serius perkataannya. Tidak. Nona Tang. Tuan Ye. Kata-katanya masuk akal. Keluarga Chen melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Kejahatan mereka keji. Mereka harus dihukum berat, dibuang ke perbatasan utara, selamanya menjadi budak. Itu ide yang bagus. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Apakah Anda pikir saya bercanda? Raja Xiao, keluarga Chen kami telah menjadi keluarga terkemuka selama ratusan tahun. Selama beberapa generasi, kami telah menjadi bangsawan. Aset kami tersebar di... Ya Tuhan, Kak Ren. Suamimu terlalu luar biasa. Sepertinya orang teratas di Tianhai mulai sekarang. Pasti akan menjadi kamu. Aku benar-benar iri pada Kak Ren. Seleramu masih yang terbaik. Kamu tahu cara memilih pria. Hanya pria-pria hebat yang bisa menarik perhatianku. Nona Song, manajer Cheng baru saja mengumumkan bahwa orang besar itu akan datang. Sepeda listrik tidak boleh diparkir di pintu masuk. Tolong minta sahabatmu untuk memindahkan kendaraannya. Sepeda listrik. Ruoying, suamiku sudah bicara. Kamu sebaiknya tetap memindahkan kendaraanmu. Ya Tuhan, masih ada orang-orang zaman sekarang yang naik sepeda listrik. Tidak punya mobil itu tidak penting. Yang penting adalah dia benar-benar berani naik sepeda listrik ke Dinshuan untuk makan malam. Keberaniannya benar-benar tak tertandingi. Hei, Ruoying, bagaimana kamu bisa berakhir begitu sengsara sekarang? Aku bahkan tidak tahu. Aku akan memindahkannya sekarang. Lihatlah penampilannya yang miskin itu. Ya, Tian. Ayo kita lihat. Ikut denganku. Kenapa kau di sini? Aku di sini. Bukankah ini suami Ruoying? Yitian, kenapa kamu datang? Tang Ruoying, meskipun Kak Ran yang mentraktir hari ini, kamu tidak perlu membawa seluruh keluargamu kan? Kamu bahkan membawa suami idiotmu ini. Apa kamu benar-benar berpikir Kak Ran itu orang yang mudah dimanfaatkan? Tepat sekali, kamu harus melihat baik-baik kelakuan suamimu. Seorang idiot. Apa dia pantas makan di Dinshuan? Kehadirannya di sini hanyalah penghinaan bagi para pelanggan. Kau salah paham. Ye Tian tidak kubawa. Masih mencoba berdebat. Dia seorang idiot. Bagaimana dia bisa tiba-tiba lari ke Dinshuan? Bahkan jika kamu ingin suamimu untuk makan enak, kamu harus mempertimbangkan acaranya. Apakah ini tempat yang seharusnya didatangi seorang idiot? Ruoying, kamu lihat sekarang. Aku sekarang adalah anggota kelas atas. Awalnya, dengan statusmu, bisa makan di meja yang sama. Sudah menjadi kehormatanmu. Kau malah membawa suamimu yang idiot. Yitian, juga. Dia itu orang yang bisa memungut makanan dari tong sampah. Bagaimana orang seperti itu pantas duduk semeja denganku? Yitian benar-benar tidak kubawa. Dia dan aku. Cukup, kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Cepat suruh suamimu yang idiot itu keluar dari Dinshuan. Kak Ren, orang besar itu, dia akan segera datang. Lihatlah si bodoh ini, sangat dungu dan tidak tahu apa-apa. Jika dia menyebabkan masalah besar, itu tidak akan baik. Cepat suruh dia keluar dari sini. Kau akan keluar sendiri, atau aku harus menyuruh satpam mengusirmu. Aku tidak menyinggungmu kan? Apakah kau perlu bersikap begitu konfrontatif? Berbicara begitu lancar, kau sudah tidak bodoh lagi. Kak Ran, dia sudah pulih. Kau sudah membaik sekarang. Jadi, kenapa kalau begitu? Meskipun dia sudah pulih, dia tetaplah makhluk rendahan. Kelas rendah. Ini masih tempat di mana kau tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki. Benar sekali, Dinshuan. Hanya orang-orang kelas atas yang bisa datang ke sini untuk makan. Orang-orang kelas bawah dan anjing tidak diizinkan masuk. Bagaimana bisa makan di sini? Masih ada tingkatan.
Ketidaktahuan adalah ketidaktahuan. Tempat lain mungkin tidak membedakan. Tapi ini adalah Diunshuan. Bahkan ruang pribadi level Yellow yang terburuk membutuhkan bos dengan aset lebih dari 100 juta untuk memenuhi syarat memesannya. Terus terang saja, ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Dan lihatlah dirimu, sangat lusuh dan miskin. Apa kau bahkan pantas makan di sini? Yi Tian, mungkin kau sudah terlalu lama menjadi bodoh. Kau tidak tahu bahwa di antara manusia masih ada perbedaan status. Tempat ini bukan tempat yang bisa kau injak. Aku akan mengatakannya lagi. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam memukulmu keluar. Ruangan pribadi tingkat Tian. Hei! Shentua, apa yang kamu lakukan? Aku akan bertemu guru. Aku sedikit gugup. Tidak berguna dan kamu orang terkaya. Kamu tidak punya ketenangan sama sekali. Tapi jujur saja, aku juga sedikit gugup. Kita harus tetap tenang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan guru berpikir. Kita tidak berpengalaman. Orang gila. Kau berani memanggilku orang gila? Apa kau tahu? Aku adalah tuan rumah pertemuan hari ini. Jika aku tidak mengizinkanmu makan, apa kau masih berharap bisa memaksa masuk dan menumpang makan? Siapa bilang aku datang untuk menumpang makan darimu? Kau tidak datang untuk menumpang makan. Lalu kenapa kau datang ke Diunshuan? Aku diundang untuk makan santai. Tunggu, jangan bilang. Kau akan makan di ruang pribadi di sana. Apa kau tahu? Ruang-ruang pribadi di sana. Semuanya adalah ruang pribadi level D. Apa kau tahu level apa itu? Pria ini mengenakan barang-barang kaki 5 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh pakaiannya digabungkan. Tidak semahal sepasang kaos kakiku. Beraninya dia berpura-pura menjadi bangsawan dan berjalan menuju ruang pribadi level D. Tang Roing, aku sungguh agak mengagumi suamumu. Dia benar-benar. Aku belum pernah melihat siapapun yang begitu tidak tahu malu. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kenapa kau bertingkah seperti orang besar di sini? Roing, apakah suamumu masih belum waras? Dia bahkan bilang dia bisa pergi ke ruang pribadi level D untuk makan. Aku memang tidak akan pergi ke ruangan pribadi tingkat D untuk makan. Aku sudah bilang padamu. Karena kau tahu kau tidak memenuhi syarat untuk pergi ke ruang pribadi level D. Lalu kenapa kau tidak cepat pergi? Aku akan pergi ke ruangan pribadi tingkat Tian. Ruangan pribadi tingkat Tian. Yi Tian. Apa kau masih belum sembuh? Apa kau tahu, ruang pribadi level Tian itu untuk orang level apa? Mereka semua adalah orang-orang besar kelas atas. Idiot, apakah mereka akan mengundang orang tidak berguna sepertimu untuk makan? Sungguh bodoh yang bicara omong kosong. Jika aku melihatnya sekali lagi, aku merasa mataku jadi kotor. Tang Roing itu benar-benar mau menikah dengannya. Aku sungguh agak mengagumi Tang Roing. Benar-benar pahlawan wanita di antara para wanita. Dia berani menerima sampah jenis apapun. Bukan begitu? Tang Roing, aku selalu sangat penasaran. Kenapa kau menikah dengannya? Apa yang sebenarnya kau lihat pada dirinya? Yi Tian, apa kau merasa? Istrimu telah dikalahkan oleh orang lain. Jadi kau sengaja datang untuk menyombongkan diri, untuk menyelamatkan muka istrimu. Sebenarnya, aku cukup mengerti dirimu. Kau juga berusaha membantu istrimu. Hanya saja, cara kau menyombongkan diri sungguh terlalu keterlaluan. Di ruang pribadi tingkat Tian, semuanya adalah tokoh besar yang mendominasi era mereka. Bagaimana mungkin mereka makan bersamamu? Bagi mereka untuk bisa makan bersama, itu adalah kehormatan bagi mereka. Ya ampun, cara kau menyombongkan diri semakin keterlaluan. Apa kau tidak takut meledakkan langit? Kau yang menjadi menantu numpang hidup dari keluarga Tang, sudah cukup keterlaluan. Sekarang kenapa kau tidak cepat menghilang? Aku mengerti, si tidak berguna ini pasti sudah mendengar bahwa seorang tokoh besar akan datang ke ruang pribadi tingkat Tian untuk makan. Jadi dia ingin memaksa masuk ke ruang pribadi tingkat Tian melalui metode tak tahu malu ini untuk bertemu tokoh besar itu, untuk mencari kesempatan bagi Kanasin untuk berbalik. Itu masuk akal, Kak Ran. Kau harus menghentikannya, si bodoh nakat ini. Jika dia menyinggung tokoh besar itu, aku khawatir bahkan suamimu akan menderita. Hei, suami, seseorang di sini membuat masalah. Cepat kemari. Siapa yang berani membuat masalah di Diunshuanku? Chen Zihai. Suami, kau di sini. Bukankah kamu sedang makan dengan teman-teman sekelas RU? Bagaimana kamu bisa memprovokasi sampah kecil seperti itu? Ini suami bodoh sahabatku. Tidak tahu gila apa yang dia alami hari ini. Dia bersikeras membuat masalah di sini. Kau harus membantuku memberinya pelajaran yang bagus. Sudah kubilang sejak lama.
Sebagai istriku, Cheng Sihai, statusmu berbeda dari sebelumnya. Keadaan sekarang berbeda. Kamu perlu meningkatkan kualitas teman-temanmu. Status dan kualitas saling terkait. Semakin rendah status, semakin rendah kualitas. Sekarang kamu mengerti kan? Aku mengerti. Nah, jadi kamu yang membuat masalah di Diung Xuan. Kamu punya nyali juga. Biasanya, kamu akan kehilangan nyawamu di murka langit. Di Sia Agung ini, aku adalah langit. Siapa yang berani menghukumku? Lanjutkan. Jangan, lepaskan aku. Ya, telanjangi dia. Berhenti. Seorang wanita tua berani menghentikanku. Apakah kau terburu-buru untuk bereinkarnasi? Tuan Muda Gung, perhatikan baik-baik. Ini adalah dewa perang dari Aula Naga Langit. Hadiah pertunangan yang dikirimkan kepada kami. Keluarga dan kami sedang membentuk aliansi pernikahan dengan dewa perang. Benar, jika kau ingin memusnahkan kami sepenuhnya, maka kau tinggal menunggu kematian. Benar sekali. Orang yang memberikan hadiah pertunangan ratusan miliar adalah tokoh besar dari Balai Naga Langit. Kau ingin memusnahkan seluruh klan kami. Kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Benar. Menghina kami sama dengan menghina Balai Naga Langit. Balai Naga Langit itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jangan terlalu lancang. Kupikir kau punya kartu truf. Ternyata kau hanya mengandalkan hadiah pertunangan ini untuk bertingkah seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau di sini. Kau pikir satu Balai Naga Surgawi bisa menekanku? Meskipun keluarga Gu dikatakan sebagai keluarga bangsawan nomor 1 di Sia Agung, tapi Aula Naga Langit dibangun secara pribadi oleh Raja Naga. Meskipun dia telah tiada, kekuatan ilahi Aula Naga Langit masih tetap ada. Raja Langit Utara dan Selatan mewarisi kehendak Raja Naga, menjaga wilayah Sia Agung dari Aula Naga Langit. Apakah kau masih berani bersaing dengan Aula Naga Langit? Jika aku ingin menghancurkan keluarga Tangmu, aku hanya perlu mengucapkan satu kata. Mengapa aku harus datang sendiri ke Tianhai? Aku datang ke sini justru untuk menegaskan wibawaku. Aku ingin Aula Naga Surgawi tahu bahwa keluarga bangsawan yang kuat tidak bisa dihina. Aku juga ingin dunia tahu bahwa keluarga Guku adalah langit sejati dari Sia Agung ini. Xiao Zhan, aku ada di keluarga Tang sekarang. Jika kau tidak muncul dalam 5 menit, aku akan membunuh mereka semua. Raja Langit Utara dan Selatan akan segera tiba. Dia sama sekali tidak takut pada Balai Naga Langit. Keluarga Gu bahkan lebih kuat dari Balai Naga Langit. Tidak mungkin. Aula Naga Langit adalah puncak kekuasaan. Raja Langit Utara dan Selatan bahkan lebih merupakan makhluk tak terkalahkan. Selama Raja Langit tiba, keluarga Tang kita akan diselamatkan. Sepertinya keluarga Guku sudah terlalu lama bersikap rendah hati. Sampai-sampai orang-orang kelas bawah yang bodoh sepertimu keliru mengira Balai Naga Langit adalah penguasa dunia ini. Nanti, setelah Raja Langit Utara dan Selatan tiba, aku akan membiarkan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat aku membunuh kalian semua. Mengapa kau berhenti? Lanjutkan. Ya, robek untukku. Gu Hao, siapa yang memberimu nyali? Berani bertindak begitu lancang di sini. Raja Langit Utara dan Selatan telah tiba. Keluarga Tang kita diselamatkan. Raja Langit yang terhormat, orang ini sama sekali tidak menghormati Balai Naga Langit. Dia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan tepat di depan Anda, membunuh semua orang di keluarga Tang kami. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Ya, dia terlalu sombong. Dia dengan sengaja mempermalukan putriku. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Raja Langit, kalian sama sekali tidak boleh mengampuninya. Gu Hao, kau biasanya bertindak sembrono di ibu kota, dan aku terlalu malas untuk mengurusmu. Tapi jika kau tidak menghormati Nona Tang, kau mencari mati. Aku selalu The film was bertanya-tanya, translated mengapa Balai and Naga Langitmu narrated demi by keluarga M Tang yang Media. sepel akan melawan 4 keluarga besar Tianhai. Sekarang aku akhirnya mengerti. Jadi, Anda, Raja Langit Agung Xiao, telah jatuh cinta pada wanita suci dan berbudi luhur ini. Itulah mengapa Anda melangkah maju. Apakah aku benar? Kau bicara omong kosong. Demi ayahmu, aku akan memberimu satu kesempatan hari ini. Berhenti sekarang. Dan jangan memprovokasi Nona Tang lagi. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku baru saja menindasnya. Kenapa tidak?
Ia Tian, dengan statusnya yang rendah, tidak tahu tempatnya. Menyinggung keluarga-keluarga berpengaruh yang kuat. Dia pantas mati. Sayang sekali keluarga Tan kita menderita tanpa salah. Ye Tian memiliki hidup yang tidak berharga. Membuang-buang makanan dengan hidup. Bagus dia mati. Ya, keputusan paling salah yang dia buat mengenai keluarga Tan kita. Hanya membawa pulang si tak berguna ini. Aku sudah lama menginginkan dia mati. Kau benar-benar keterlaluan. Ya Tian. Aku hanya mengingatkanmu. Mengapa kau tidak menghindar? Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku rela dihukum. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Semut saling bertarung. Saling membunuh diri sendiri. Drama ini sungguh menarik. Tuan Muda Gu, aku sudah melakukan seperti yang kau perintahkan. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Ziking, Aku hanya bermain dengan anjing. Dan kau benar-benar menganggapnya serius. Gu Hao, bagaimana bisa kau begitu gila? Jika kau melakukan ini, kau pasti tidak akan berakhir baik. Marang. Sepertinya kau benar-benar hanya peduli pada suami bodoh ini. Kalau begitu aku akan membuat kematiannya semakin menyedihkan. Apa kau tidak punya dendam padanya? Cincang dia. Baiklah. Ye Tian. Kau bilang kau punya kehidupan yang sangat baik dengan makan nasi lunak, tapi kau malah menantang otoritas yang berkuasa. Rakyat jelata rendahan. Seharusnya memiliki kesadaran sebagai rakyat jelata. Hidup dengan hina adalah caramu bertahan hidup. Sudah kubilang sejak lama. Semut tidak bisa membalikkan langit. Tapi kau bersikeras dengan bodohnya mencoba bersaing dengan langit. Sekarang lihat. Rasakan rasa diiris 1000 kali. Hati-hati. Tidak apa-apa, dia tidak bisa menyakitiku. Ikan sampat dan udang busuk. Keras kepala dan tidak menyerah. Seharusnya aku sudah membunuhmu sejak lama. Sudah mengambil pisau, masih bicara begitu keras. Aku ingin melihat, apakah tulangmu lebih keras atau pisauku yang lebih keras? Apakah aku terkena bola meriam? Bukankah dia ditusuk olehku? Bagaimana dia masih memiliki begitu banyak kekuatan? Tidak kusangka kau si tidak berguna ini punya sedikit keahlian. Kebetulan tanganku gatal hari ini. Aku akan berlatih padamu. Kau bukan lawannya. Tetua Agung. Bagaimanapun, aku adalah seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menangani si tidak berguna ini? Dia menyembunyikan kekuatannya. Biarkan aku yang melakukannya. Terkena pisau. Berdiri kokoh dan tak bergerak. Kekuatan satu tendangan. Melampaui seorang Grandmaster. Memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Benar-benar langka. Sayang sekali. Hari ini, kau akan kehilangan nyawamu di sini. Gu Yuan. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas di peringkat Xia Agung. Kau malah menemani si boros ini. Di sini menindas. Keluarga kecil The tanpa film was kekuatan untuk melawan. translated and Apa kau tidak narrated punya by rasa M malu? Media. Misiku adalah untuk memastikan bahwa tuan mudaku tidak mengalami insiden apapun. Mengenai siapa yang ingin dia bunuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah peduli dengan nyawa semut. Kalau begitu kau memang pantas mati. Kau ingin aku mati. Kau harus punya kemampuan. Satu gerakan cukup untuk menghadapimu. Membunuhku dalam satu gerakan. Bahkan peringkat nomor 1 saat ini. Peringkat si Agung tidak bisa melakukannya. Namun kau berbicara omong kosong di sini. Ya Tian, dia sangat kuat. Bahkan kedua Raja Langit bersama-sama tidak bisa mengalahkannya. Sekuat apapun kau tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku. Kau yang naif. Kau akan mati dan kau masih membual. Kau benar-benar unik di dunia ini. Dia hanya keras kepala, membual sepanjang hari. Orang tua itu bahkan mengatakan dia adalah seorang talenta. Kurasa orang tua itu hanya pikun. Dia pasti buta. Bagaimana keluarga Tang kita bisa berakhir dengan bencana seperti ini? Tetua Agung. Berhenti bicara omong kosong dengannya, cepat bunuh dia dengan serangan telapak tangan. Baiklah.
Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Mungkinkah Yitian bahkan lebih kuat dari kedua Raja Langit? Jadi dia bahkan bisa mengalahkan tetua keluarga Gu. Siapa sebenarnya dia? Tetua Agung. Kenapa kau berbaring? Berhenti berpura-pura. Cepat bangun. Tetua Agung. Seseorang yang bisa mengalahkanmu sangat langka di Xia Agung. Apalagi si bodoh ini. Berhenti bercanda denganku. Cepat bangun. Semua tulang di tubuhku hancur. Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau berada di atas alam ilahi. Seorang ahli tiada tara yang menduduki peringkat tinggi di peringkat surgawi. Dan orang bernama Yitian ini hanya seseorang yang menikah ke keluarga Tang. Menantu laki-laki bodoh yang tinggal serumah. Bagaimana dia bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan? Ini tidak masuk akal. Di dunia ini, seseorang yang bisa langsung membunuhku dalam satu gerakan. Hanyalah seseorang di luar peringkat surgawi si Agung. Ahli nomor 1 di dunia. Tuan Naga. Kau adalah Tuan Naga dari Balai Naga Surgawi. Benar. Sudah kuduga. Bagi lelaki tua ini untuk mati di tangan Tuan Naga, bisa dianggap mati tanpa penyesalan. Apel. Yitian adalah Raja Naga. Tidak mungkin. Raja Naga sudah lama meninggal. Bagaimana bisa Yitian menjadi Raja Naga? Yitian, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kau Raja Naga atau bukan? Ya, Kau omong kosong belaka. Yitian, berhenti berpura-pura di sini. Kau sama sekali tidak mungkin menjadi Raja Naga. Karena Raja Naga sudah lama dihancurkan oleh keluarga Gu kami. dihancurkan oleh keluarga Gumu. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kecelakaan pesawat Raja Naga disebabkan sepenuhnya oleh keluarga Guku. Apa? Jadi kematian Raja Naga itu direncanakan oleh keluarga Gu. Sang Raja Naga bertempur di medan perang sejak masa mudanya. Membela rumah dan bangsanya. Dia mencurahkan segalanya untuk Xia Agung. Memimpin dalam 100 pertempuran. Dialah yang menciptakan era kedamaian dan kemakmuran. Memberi manfaat bagi rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah dewa pelindung Xia Agung. Dan keluarga Gumu benar-benar sengaja menyakitinya. Apa kau bahkan manusia? Lahir dari bangsawan, kau akan berkuasa lagi. Lahir dari Bexel, kau menyapu jalan kuil. Raja Naga berasal dari latar belakang sederhana, namun mencapai puncak, menjadi dewa bela diri negara. Dia naik terlalu tinggi. Ketenarannya bahkan telah melampaui keluarga Guuku. Keluarga Guku akan menghancurkannya. Apakah ada masalah? Kelas atas tak punya akar miskin, kelas bawah tak punya darah bangsawan. Kau bahkan berani menganiayaku. Tidak heran orang biasa, hanya bisa ditindas oleh yang berkuasa dan berpengaruh. Kau masih berlagak di sini. Apa kau pikir kau sangat kuat? Tetua Agung, itu hanya saat melawan 2 Raja Langit Agung. Kau terluka. Itulah mengapa kau bisa memanfaatkan. Sebelum aku datang ke Tianhai, ayahku berpesan khusus padaku. Jika aku menghadapi bahaya, untuk menghancurkan kalung ini, dia akan segera datang mendukungku. Kalau begitu hancurkan itu untukku. Yitian. Apa kau tahu apa artinya menghancurkan kalung ini? Maksudnya, artinya ayahku akan memimpin pasukannya ke sini. Konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ku bilang hancurkan itu. Kau benar-benar berani memukulku. Aku ingin semua orang di Tianhai dikubur bersamaku. Lonceng ilahi pengguncang langit. Mungkinkah ini yang legendaris? Lonceng pengguncang langit yang bisa memerintah semua prajurit kematian di dunia. Lonceng ilahi pengguncang langit berbunyi sekali. 1000 pasukan dan 10.000 kuda datang menyambut. Lonceng ilahi pengguncang langit berbunyi 2 kali, membantai semua musuh yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Lonceng ilahi pengguncang langit berdering 3 kali. Ini adalah irama pembantaian kota. Sudah berakhir, sudah berakhir.
Tianhai akan bermandikan darah. Keluarga Gu telah mengerahkan 500.000 prajurit kematian. Setiap orang tangguh dalam pertempuran. Mereka akan segera datang untuk membantai kota. Ye Tian, kau masih sombong di sini. Kau masih berani memukulku. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Ye Tian, kau pembawa sial. Kau merugikan keluarga Tang. Sekarang kau akan melibatkan seluruh Tianhai. Kau makhluk jahat. Ya Tian, dia hanyalah makhluk jahat. Bantai kota ini. Baiklah, keluarga Gu. Kalian tidak peduli dengan nyawa rakyat jelata seperti ini. Nyawa orang kelas bawah tidak berharga. Gen mereka murahan. Yang terkuatlah yang bertahan. Hanya gen bangsawan kami yang layak diwarisi. Rakyat jelata hanya bisa dieliminasi. Keluarga Gumu benar-benar membuka mataku. Kau tak terima Guku keluarga bangsawan nomor 1 Xia Agun. Kami adalah surga Xia Agun. Kami memegang kekuasaan hidup dan mati. Ayahku akan segera tiba. Ketika dia tiba, aku akan menyuruhnya membunuh kalian semua. Di dunia ini, hanya keluarga Guku yang tertinggi. Ye Tian, kau telah menyebabkan masalah besar. Kita sekarang akan melibatkan semua orang Tianhai. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Kau bisa mengatasinya. Ayahku adalah keberadaan peringkat kedua di peringkat surgawi. Keluarga Guku memiliki 500.000 prajurit kematian. Apa kau pikir kau layak menghentikan keluarga Guku membantai kota? Ye Tian, ini sudah saatnya. Apa yang masih kau banggakan? Apa kau pikir kau seorang abadi? Dulu, dengan 1 orang dan 1 pedang. Aku memperluas wilayah. Hari ini, dengan 1 orang dan 1 pedang. Aku akan membersihkan keluarga ini. Pedang, kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Raja Utara. Raja Shenan. Dengan hormat menyambut kembalinya Raja Naga. Ye Tian. Benar-benar Raja Naga. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku sudah tua dan pikun? Aku punya mata, tapi gagal mengenali naga sejati. Ya Tuhan. Aku tidak bermimpikan. Ini jelas tidak nyata. Aku membuatnya minum air cucian kakiku. Dan bahkan menusuknya. Jika dia adalah Raja Naga. Kalau begitu, bukankah aku akan tamat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau benar-benar Raja Naga. Ya. Awalnya, aku berencana untuk mengungkapkan identitasku besok, dan melamarmu secara terbuka. Tapi hari ini, aku harus membantumu terlebih dahulu, menyingkirkan rintangan. Agar kau aman, dan Sentosa mulai sekarang. Kalian memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Tidak patuh hukum dan sembrono. Sangat jahat. Kalian semua dari keluarga Gu pantas dihukum mati. Ye Tian. Jadi bagaimana jika kau Raja Naga?